Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari sewa rumah fiktif anggota DPRD merupakan perbuatan korupsi. Jadi, sumber saya dari YouTube. YouTube itu dapat komunikasi waktu itu anggota DPRD maupun Ahok dengan stafnya. Jadi saya lihat ada anggota DPRD Jakarta yang banyak. Anggota DPRD Jakarta banyak yang punya rumah di Jakarta. Tetapi mengatakan kepada pimpinan bendahara, katanya tidak punya rumah. Maka cara untuk mendapat biaya sewa rumah dari pemerintah anggota DPRD per tahun menyatakan dengan surat pernyataan tidak punya rumah di Jakarta, dan di Jakarta hanya tinggal selama di Jakarta menyewa rumah dengan sewa rumah antara 25 juta sampai 35 juta per tahun. Padahal dia punya rumah sendiri dan tinggal di rumahnya sendiri. Jadi sehingga masuk dalam daftar gajinya yang diperinci dengan salah satunya sewa rumah 35 juta. Karena dia menyatakan tidak punya rumah, makanya kalau dibuatnya sewa rumah 35 juta, maka nanti tidak masuk dalam daftar gajinya untuk sewa rumah 35 juta rupiah. Biaya sewa rumah 35 juta per tahun merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ancaman hukumannya berdapat 1. Hukuman mati seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 dapat diterapkan hukuman mati dengan 4 syarat, yaitu negara dalam keadaan darurat yang dinyatakan dengan undang-undang. Kalau memang negara itu dalam keadaan darurat dinyatakan dengan undang-undang, maka dapat dikenakan hukuman mati. Kemudian bencana alam. Sekarang Indonesia kan dalam kondisi bencana alam virus corona, sehingga kalau dalam keadaan bencana alam virus corona juga dapat dikenakan hukuman mati. Dan juga mengulangi perbuatan korupsi. Mengulangi perbuatan korupsi artinya seseorang baru selesai dijatuhkan hukuman oleh hakim sesuai dengan perbuatannya, maka setelah dia selesai menjalani hukuman tersebut, belum waktu 5 tahun, dia sudah melakukan perbuatan korupsi lagi. Ini yang dinamakan mengulangi perbuatan korupsi. Jadi dapat dikenakan hukuman mati. Kemudian ada resesi keuangan dan ekonomi. Jadi negara keadaan resesi keuangan atau ekonomi. Itulah. Jadi ini 4 syarat untuk dapat menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor. Koruptor yang merugikan keuangan negara. Salah satu syarat dari 4 syarat tidak dipenuhi, dapat dikenakan hukuman mati. Jadi salah satu saja syaratnya dari 4 syarat tersebut sudah dapat dijatuhkan hukuman mati. Apalagi kalau dia sekarang melakukan demikian, padahal sekarang ini dalam kondisi pandemi virus corona, ini merupakan bencana alam ini. Bencana alam dalam bentuk virus corona. Kalau ada yang melakukan korupsi saat ini, dapat dikenakan hukuman mati. Perlu diketahui, harapan saya, diharapkan anggota DPRD DKI bila punya rumah di Jakarta, bilang saja punya. Jangan ada memberikan keterangan bohong menyatakan tidak ada rumah. Nanti dapat dituntut melakukan perbuatan korupsi yang ancamannya hukumannya sangat berat. Itu baru hitungan perseorangan yang memberikan keterangan tersebut 35 juta. Kalau nanti hampir semua anggota DPR menyatakan itu, berapa negara yang rugi? Puluhan miliar nanti negara yang rugi. Apalagi dihitung dari secara nasional. Mungkin kalau diteliti setiap pegawai negeri banyak menyatakan dari setiap anggota DPRD
di seluruh Indonesia ini, mungkin banyak yang menyatakan demikian, tidak punya rumah, sehingga mendapat sewa rumah. Padahal dia punya rumah. Kalau nanti dihitung seluruh Indonesia, mungkin triliunan negara bisa rugi. Jadi negara bisa rugi nanti sampai triliunan. Kalau nanti banyak pegawai negeri menyatakan demikian, sehingga dia katanya tidak punya rumah, padahal punya rumah. Hanya alasan saja untuk mendapatkan uang sewa rumah daripada negara. Sehingga hal ini merugikan keuangan negara. Sehingga nanti seluruh Indonesia bisa nanti negara rugi sampai triliunan rupiah. Jadi perlu di sini diatur agar setiap gaji pegawai negeri itu supaya dilihat, supaya ditinjau kembali benar-benar nggak dia punya rumah atau tidak. Jangan dia punya rumah tetapi dibilang tidak punya rumah. Sama saja dia memberikan keterangan bohong kepada negara. Dan ini hanya salah satu cara untuk dapat menikmati uang negara dengan cara melawan hukum. Harus dia berbohong untuk itu. Jadi harapan saya, semua anggota DPRD yang sudah punya rumah, bilang saja sudah punya rumah, jangan memberikan keterangan bohong. Nanti dapat dituntut dalam perkara perbuatan korupsi yang ancamannya cukup berat. Sekian dan terima kasih.